Setelah itu Shin kemudian berpindah ke masa kecil Amo. Sang ibu lalu berkata jika ia akan membawanya ke tempat orang yang mencintai Amo. Dan ternyata dia membawa Amo menemui seorang pria tua. Sang ibu lalu berkata jika pria itu akan mencintai Amo untuk selama-lamanya. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Amo yang polos tak mengetahui jika dirinya telah dijual ke pria tersebut. Setelah itu nampak Amo dibawa ke rumah yang ada di area terlarang Penta. Si pria dengan tatapan aneh lalu berkata dalam hati, jika mulai hari ini ia akan merawat Amo untuk selamanya. Singkat waktu setelah Amo sedikit dewasa, nampak si pria itu memberitahukan jika kamar ini dulunya digunakan untuk sebuah ritual. Dan karena hal itu ia mengajak Amo melakukan ritual juga, ritual yang biasa mereka lakukan. Amo lalu berkata jika jantungnya selalu berdebar saat mereka melakukan hal itu. Mendengar hal ini si pria itu lalu menjawab jika itulah yang disebut cinta. Dan Amo telah jatuh cinta kepadanya. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Setelah itu nampak Amo tersenyum. Karena ternyata cinta pertama itu rasanya seperti ini. Namun tak lama kemudian muncul dua orang bertopeng yang membuka kamar mereka. Mereka kemudian masuk dan meminta maaf karena telah mengganggu. Melihat hal ini si pria tua itu langsung kesal karena mereka masuk tanpa izin. Apalagi ruangan ini hanya boleh dimasuki Amo dan dirinya. Oleh karena itu ia akan menghabisi mereka saat ini juga dengan kekuatan peranti jiwanya. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Setelah membuatnya pingsan, mereka kemudian menyerahkan sepatu itu kepada Amo. Dia juga berkata jika Amo lebih pantas menggunakan sepatu ini. Sepatu ini juga bisa mengisi kekosongan yang berada di dalam hati Amo. Setelah termenung sebentar nampak Amo mengambil sepatu tersebut. Tak lama kemudian sosok bertopeng itu lalu berkata, jika ia sudah menduga jika tempat ini yang paling dekat. Ia kemudian merangkul temannya, dan berkata kepada Amo jika ia telah meminjamkan sepatu itu sampai waktunya tiba. Dan tolong jaga sepatu itu baik-baik. Dan sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Melihat sosok itu terbang, nampak Amo sangat kagum dengan hal itu. Namun tak lama kemudian si pria tua kemudian bangun dan menanyakan mengapa Amo mencuri sepatu itu darinya. Tak hanya itu dia juga menyiksa Amo, dan berkata jika dia tak pantas menyentuh benda itu. Amo lalu merasa, mengapa ini berbeda dengan biasanya. Biasanya ia tak merasakan suatu emosi, namun hatinya sekarang merasa gelisah. Dan apakah semua ini berkat sepatu tersebut? Amo pun meyakininya, karena mereka juga bilang jika sepatu ini lebih pantas dipakai olehnya. Dan itu berarti sepatu ini milik Amo. Shin kemudian berpindah ke masa sekarang. Nampak Rudo datang dan ingin bicara dengan Amo. Namun Volo tiba-tiba menghentikannya karena wanita itu tadi sedang bicara. Dia sedang menceritakan informasi yang Rudo cari. Shin kembali berpindah ke cerita Amo. Nampak pria itu tak percaya karena peranti jiwanya bereaksi kepada Amo. Dan seharusnya peranti jiwa itu hanya bisa dipakai oleh pemiliknya. Amo lalu menjawab jika mungkin saja sepatu ini bukanlah milik dia. Ia mungkin tidak paham cara kerja peranti jiwa, tapi orang itu bilang sepatu ini lebih pantas dipakai olehnya. Selain itu dada Amo merasa terpenuhi saat di dekat sepatu ini. Rasanya seperti menemukan pecahan dirinya yang telah hilang. Dan oleh karena itu Amo lalu menanyakan, apakah boleh sepatu ini untuknya? Mendengar hal ini pria tua itu menolak dan berusaha merebut kembali sepatu itu. Ia lalu berkata jika Amo tak boleh mencuri barang orang lain. Tapi meski begitu Amo tetap berusaha mempertahankannya, karena ia sudah meminta izin. Apalagi malaikat itu bilang jika dirinya lebih pantas memakai sepatu ini. Amo kembali memohon agar pria tua itu mau memberikan sepatu ini untuknya. Tapi meski sudah memohon, pria itu tetap menolak permintaan Amo. Karena sepatu ini hanyalah miliknya seorang. Ia kemudian menyuruh Amo untuk melepaskan sepatu ini sekarang juga. Mendengar hal ini Amo tiba-tiba marah besar.
mengapa pria tua itu tetap menolak padahal ia sudah meminta baik-baik. Dan katanya dia mencintai Amo, tapi permintaannya ini tetap ditolak. Dan setelah itu mereka pun saling berebut satu sama lain. Dan sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Setelah pria tua itu terjatuh dan meninggal, Amo pun bertanya-tanya mengapa terjadi hal seperti ini. Amo juga menanyakan mengapa ia tinggal bersama pria itu, dan mengapa ibunya mempertemukannya dengan dia. Meski dalam pikiran Amo merasa jika sang ibu telah menjualnya, namun Amo tak percaya dengan hal itu. Amo malah berpikir, jika ibunya melakukan hal ini supaya ia dicintai. Setelah itu kekuatan Amo pun bangkit. Banyak orang datang ke padang pasir ini, dan Amo ingin dicintai oleh banyak orang. Beberapa bulan setelah itu, malaikat itu pun kembali ke tempat ini. Namun kali ini hanya ada satu orang. Mendengar cerita Amo barusan, Volo pun bertanya-tanya apakah malaikat itu nyata. Zangka juga menimbuhkan, apakah mungkin malaikat yang dimaksud adalah Giver yang mempunyai sayap. Namun meski begitu Tamsi tak yakin, karena Amo punya kebebasan menghayal. Dan mungkin saja hal itu bukan sesuatu yang nyata. Rio juga bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa menembus perbatasan langit tersebut. Setelah itu Engine lalu menanyakan, kira-kira kapan malaikat itu kembali dari dunia atas. Mendengar jika dia kembali 1 bulan yang lalu, Engine pun sadar jika saat itu Rudo juga baru tiba di dunia bawah. Dan sesaat kemudian nampak Rudo terkejut dengan sosok yang digambar Amo. Mengetahui jika dia datang ke dunia bawah dan mempunyai satu rekan. Hal itu membuat Rudo semakin bersemangat karena itu adalah informasi yang berguna. Ada kemungkinan dia mengejarnya, tapi Rudo tak peduli alasan itu. Dan kalau dia ada di sini, maka ia hanya perlu mencarinya. Dan apapun yang terjadi Rudo akan menemukan orang tersebut. Metode kembali ke dunia atas, alasannya menghabisi Regto, Rudo akan membuat dia mengatakan semuanya. Lalu ia akan membuat mereka meminta maaf di depan makam Regto. Melihat sikap Rudo barusan, Amo pun merasa jika dia mirip dengannya. Sarung tangan itu dan sepatu ini, mungkin cocok dipakai orang yang kehilangan sesuatu. Dan barang-barang ini punya sesuatu yang bisa mengisi kekosongan yang ada di dalam hati mereka. Amo sudah mendapatkan kembali emosi yang seharusnya dirasakan seorang manusia. Tapi saat menjadi manusia, Amo mulai paham banyak hal. Meski Amo ingin hidup bersama orang lain dan ingin dibutuhkan, tapi Amo takut pergi meninggalkan tempat ini. Jadi ia menunggu orang lain datang ke sini, dan ia berusaha menjalin sebuah hubungan dengan orang yang mengunjungi taman kecil ini. Namun semuanya tak pernah berjalan lancar. Lalu sekarang Rudo ingin meminta maaf kepadanya, tapi itu tak perlu dia lakukan. Karena semuanya juga sama-sama bersalah. Mereka hanya tahu cara untuk memukul orang lain. Makanya dunia ini takkan pernah berubah. Mendengar hal ini Rudo lalu mengajak Amo untuk belajar mengulurkan tangan dan berkomunikasi dengan orang lain sama-sama. Ia juga kurang paham caranya, tapi ia juga ingin belajar bersama Amo. Mendengar hal ini Amo pun tersenyum. Setelah itu nampak mereka pamit pergi. Amo tak ingin ikut, karena ia akan tinggal di sini untuk menenangkan pikiran terlebih dahulu. Namun meski begitu, ia mengajak Rudo untuk mengobrol di lain waktu. Tak lama kemudian Rudo dan yang lainnya pun pergi. Dalam perjalanan Engine mengatakan jika mereka belum tahu cara menyeberangi perbatasan. Tapi meski begitu misi ini sudah ada kemajuan. Mereka tahu soal malaikat yang bisa menyeberangi perbatasan, dan peranti jiwa yang punya logo yang sama dengan punya Rudo. Setelah itu nampak Rudo memikirkan, jika ia cukup kesal sampai-sampai memukul Amo. Dan saat tahu jika malaikat itu ada di bawah, kukira ia akan kembali mengamuk. Tapi amarah itu mereda setelah mendengar cerita Amo. Di sisi lain nampak Amo tersenyum, dan lain kali ia ingin meminta mereka untuk menginap. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Setelah itu nampak Jabbar berada di area terlarang Penta. Meski padang pasirnya menyiksa banget, namun dia sudah mendapatkan sesuatu saat pergi dari sini.
Dalam perjalanan pulang nampak mereka berlindung sebentar dari hujan sampah. Engine lalu memberitahukan jika dunia atas selalu bergerak. Mereka terkadang menjatuhkan sampah seperti ini. Dan rute yang mereka ambil umumnya tidak berubah, jadi orang-orang membangun zona aman menghindari rute tersebut. Hujan ini juga membuat banyak orang mati karena tertimpa sampah-sampah tersebut. Tamsi lalu menambahkan, jika itulah yang membuat orang dunia bawah semakin membenci orang dari dunia atas. Sayangnya meski sangat ingin membalas dendam, mereka akan mati jika menyeberangi perbatasan. Rio lalu bertanya-tanya bagaimana cara Rudo dan malaikat itu melewati perbatasan. Mendengar hal ini Rudo pun tak memahaminya. Tapi sepertinya ia melihat sesuatu meski ingatannya agak buram di bagian tersebut. Tak lama kemudian nampak Semiu menelpon Engine. Mengetahui jika Engine dan yang lainnya akan pulang, Semiu lalu meminta mereka untuk pulang lewat pintu belakang. Karena sekarang ada beberapa hama yang mengganggu. Mendengar hal ini Rudo pun tak paham apa yang dimaksud Semiu. Setelah masuk dari pintu belakang, Engine lalu memberitahukan jika hama tersebut ialah Wakers. Setelah menyerang markas Cleaners, nampak para Wakers merasa senang dan menganggap jika keamanan markas ini sangat ampas. Dan ternyata mereka datang ke sini untuk merebut Rudo. Mereka kemudian menyuruh para Cleaners untuk menyerahkan orang dari dunia atas tersebut. Dan jika menolak maka mereka akan menjarah markas ini sampai habis. Mendengar hal ini Semiu lalu menjawab, jika ia tak takut dengan hama seperti mereka. Ia juga tak mengetahui mereka mendapatkan informasi ini dari siapa. Dan berani-beraninya mereka langsung menyerang markas ini dari depan. Mendengar hal ini pemimpin Wakers nampak tersenyum. Karena mereka telah menyiapkan strategi. Diketahui jika yang di depan saat ini hanya umpan, karena ada beberapa orang yang ditugaskan untuk menyusup. Mereka dengan percaya diri lalu berkata, jika tak ingin markas ini berlubang, para Cleaners hanya perlu menyerahkan orang dunia atas tersebut. Namun sesaat kemudian mereka dibuat terkejut, karena markas itu sama sekali tak berlubang. Tak hanya itu para penyusup yang ditugaskan, juga tak bisa masuk meski menggunakan alat-alat tersebut. Semiu lalu berkata jika ingin masuk mereka harus izin terlebih dahulu kepada orang yang disebut pengurung diri terkuat. Tak lama kemudian nampak Semiu datang untuk menyingkirkan mereka. Ia kemudian menyuruh para Wakers untuk menunjukkan kemampuannya. Merasa ditantang mereka pun kesal dan akan menyerang Semiu dengan rudal. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Melihat rudalnya dibalikkan, mereka pun kesal dan menyerang Semiu dengan senjata api. Namun dengan kekuatannya, Semiu bisa menghindari tembakan itu dengan mudah. Tak hanya itu dia juga menghajar mereka dengan tangan kosong. Singkat waktu nampak Semiu berhasil menghajar mereka semua. Tak lama kemudian Engine datang, dan memuji Semiu karena berhasil menghajar mereka. Semiu lalu menjawab jika mereka hanyalah preman biasa. Dan jika ia sampai kalah berarti itu aib. Semiu lalu menginterogasi mereka, dan menanyakan siapa yang memberi informasi tentang orang dari dunia atas. Meski mereka tak menjawab, namun Semiu sudah bisa menebaknya. Dan Engine pun merasa jika sebentar lagi mereka akan meluncurkan serangan. Setelah itu nampak tim Akuta dan tim Gris sedang makan di bar. Rudo lalu menanyakan mengapa mereka masih bisa santai, bukankah markas baru saja diserang. Engine pun menjawab jika mereka semua perlu yang namanya penyegaran. Apalagi setelah kerja mereka harus makan bersama terlebih dahulu. Gris lalu menambahkan, tak peduli seberapa terpuruknya kondisi mereka saat ini, makan bersama rekan-rekan bisa membuatnya kembali bersemangat. Selain itu ini bukan pertama kalinya markas mereka diserang. Mendengar hal ini Rudo lalu menanyakan, apakah Semiu selalu mengusir orang-orang yang menyerang markas? Engine pun membenarkannya, dan selama itu bukan kemampuan dan strategi yang sangat unik. Mustahil ada orang yang bisa menembus pertahanan Semiu. Mendengar hal ini Rudo pun menanyakan, mengapa orang sekuat itu bekerja sebagai resepsionis? Engine lalu menjawab jika kacamata Semiu yang disebut AS punya kemampuan untuk melihat. Dan konon, kekuatan itu tidak bisa mengalahkan monster limbah. Selain itu, dia juga mengidamkan kehidupan sebagai karyawati. Setelah mendengar hal ini, Rudo pun sadar jika tak semua Giver bisa mengalahkan monster limbah.
Rio lalu menambahkan jika itu semua tergantung kepribadian Giver dan cara mereka menggunakan peranti jiwanya. Jika orang itu ingin memanfaatkan objeknya sebaik mungkin berarti itu tipe penyerang. Sebaliknya jika orang itu tak ingin objeknya rusak dan disimpan baik-baik, maka mereka lebih mudah menjadi tipe pertahanan. Mendengar hal ini Rudo pun nampak kagum, dan ia ingin melihat banyak Giver lain. Engine lalu menenangkannya, karena orang-orang yang akan datang sebentar lagi itu sangat unik. Melihat salah satu dari mereka nampak Rudo mengingat kenangan buruk. Setelah saling menatap tajam, Rudo lalu mengambil makanannya dan ia tak ingin membagikan makanannya lagi. Tak lama kemudian nampak gadis yang memakai kostum itu menyapa Rudo. Namun sayangnya Rudo tak mengetahui siapa gadis tersebut. Mendengar Rudo tak mengingatnya, jelas saja membuat gadis itu merasa syok. Padahal saat pertama kali datang ke markas ia juga ada di sana. Melihat Rudo masih kebingungan, laki-laki itu kemudian meminta maaf karena mereka belum memperkenalkan diri. Diketahui jika gadis berkostum itu bernama Guita Happy Fantasia. Anak kecil itu bernama Der Santa, sedangkan ia adalah ketua tim Child yang bernama Bro Santa. Dan anggota tim Child bukan mereka saja, namun ia berharap mereka bisa akrab. Guita lalu meminta Rudo untuk menceritakan lebih banyak soal dunia atas. Mendengar hal ini Bro Santa lalu meminta Guita untuk tak bertanya soal itu di tempat umum. Engine juga menambahkan, jika Rudo menceritakan hal ini takutnya ada yang diam-diam ikut menyimak. Dan berdasarkan kesaksian para hama kemarin, mereka mendapatkan informasi soal Rudo dari pria asing di bar. Pria itu tiba-tiba mendekat dan berbagi informasi secara cuma-cuma. Engine pun merasa jika mereka sudah dijebak, demi menemukan titik kelemahan Cleaners tanpa membahayakan diri sendiri. Setelah mendengar hal ini mereka pun merasa, jika sepertinya ini adalah perbuatan para Riders. Engine pun setuju, apalagi ia pernah mendengar jika Riders sekarang itu agak keras kepala. Di sisi lain bar, nampak Rudo merasa kesal karena mereka sama sekali tak waspada. Bersamaan dengan itu nampak pria berjubah menanyakan, apakah mereka sedang diincar oleh seseorang. Rudo pun menjawab jika ia tak mengetahuinya, dan mungkin saja mereka sedang diincar bandit atau sejenisnya. Mendengar kata bandit, pria berjubah itu pun merasa jika bandit yang dimaksud ialah para Riders. Dan jika benar maka mereka sedang diincar oleh organisasi yang merepotkan. Dan berbicara soal Riders, ia mendengar jika mereka sedang berusaha menemukan sesuatu. Ia juga meminta Rudo untuk berhati-hati, karena semenjak bos baru mereka muncul, mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang yang dicari. Dan kelompok itu sekarang agak keras kepala. Dan jika Rudo tak hati-hati, maka mereka bisa merebut itu dengan sangat mudah. Setelah berkata hal demikian, pria berjubah itu lalu menunjukkan benda kepada Rudo, dan mengatakan jika para Riders sedang mencari benda yang mirip dengan ini. Dan saat melihat benda itu nampak Rudo merasa terkejut, karena benda itu ialah sepatu milik Amo. Bersamaan dengan itu nampak orang yang berada di samping pria itu melepas jubahnya. Dan ternyata dia adalah gadis yang menjemput Jabbar sebelumnya. Tak lama kemudian pria itu juga melepas penutup kepalanya dan memegang leher Rudo. Ia lalu berkata jika dirinya ialah bos baru para Riders. Ia juga menyuruh Rudo untuk jangan lupa memeriksa ramalan cuaca. Karena jika tidak dia tak akan bisa melakukan persiapan sebelum badai besar menerjang tempat ini. Mendengar hal ini Rudo pun marah besar dan mencoba menyerangnya. Dan bersamaan dengan itu nampak anggota Cleaners yang lain juga ikut menyerang. Namun secara tiba-tiba Choni mengeluarkan kekuatan peranti jiwanya, yang membuat mereka terhisap ke dalam portal tersebut. Setelah itu nampak mereka berhasil ditangkap, dan hanya tersisa Grace dan timnya. Di sisi lain nampak mereka dipindahkan ke dalam goa. Engine pun merasa kesal, karena ia sedang makan dan belum sempat menyentuh makanan penutupnya. Ia juga tak menyangka jika Riders akan muncul di tempat umum seperti itu. Tak lama kemudian nampak sorot mata mereka tiba-tiba berubah. Dan ternyata para Riders muncul di hadapan mereka. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi.
何した